Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga hari ini Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya ajak untuk kita bersaat teduh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya hari ini sedang bawa kayu. Dan kayu ini adalah kayu pohon kelor. Kita tahu pohon kelor sekarang ini banyak dimanfaatkan. Dari dulu sebenarnya sudah dimanfaatkan. Tetapi setelah adanya penelitian, orang tahu bahwa daun kelor itu termasuk tanaman superfood karena banyak mengandung vitamin dan apapun nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan menjaga kesehatan. Nah, saya hari ini kepengen nanam itu di sini. Sayang tanahnya keras karena memang ini masa kekeringan, ya, masa kering. Cuman sebagai ilustrasi bahwa sebenarnya tanaman kelor ini itu bisa ditanam dimanapun dan bisa tumbuh dengan baik, ya, bisa tumbuh dengan baik. Semoga bisa tumbuh di sini. Kalau enggak ya nanti saya tancap di mana begitu ya. Nah, berkaitan dengan batang pohon kelor ini ada satu cerita yang menarik pada zamannya Nabi Musa. Ya. Waktu itu Nabi Musa menghadapi pemberontakan oleh para pengikutnya dan termasuk umat Tuhan Israel. Melalui motor penggeraknya yang bernama Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram. Mereka mulai tidak suka dengan Musa dan kepemimpinan Musa. Mereka menganggap bahwa Musa terlalu mendominasi. Musa orang yang tidak lagi patut untuk memimpin mereka, sebab kenyataannya dalam perjalanan di bangsa Israel tidak pernah merasakan seperti yang dirasakan waktu di tanah Mesir. Makanya melalui motor penggeraknya Korah dan kemudian juga Abiram, mereka ingin Musa digantikan. Tetapi kemudian Musa tidak marah, Musa tidak menentang, Musa ingin membuktikan bahwa dirinya diberkati, dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk memimpin Israel. Maka kemudian melalui hubungannya dengan Tuhan secara pribadi, Musa diminta untuk membawa tongkat Harun. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Bilangan pasal yang ke-17. Lalu oleh Tuhan sendiri, tongkat itu diminta untuk meletakkan di hadapan Allah di dalam kemah. Waktu itu hanya kemah hukum Allah atau kemah tempat Allah ada di sana. Dalam Bilangan 17 ayatnya yang ke-8, ayat 7 dan 8, Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Nah, saudara, itu satu mujizat. Karena namanya tongkat, dan dalam ceritanya tongkat itu sudah bertahun-tahun dipakai oleh Harun. Kalau dianggap mana mungkin bisa berbunga, bisa bertunas, bisa berbunga dan berbuah. Tetapi ini bukan perkara hanya sekedar melihat kalau tanaman ini saya tancap, kemudian bisa bertunas, nanti akan dimanfaatkan. Bukan hanya itu. Sebab dibalik semuanya itu kehendak Tuhan ingin
agar orang Israel patuh kepadanya. Sehingga keajaiban Tuhanlah yang terjadi. Otoritas Tuhan tidak bisa diotak-atik oleh manusia, dan siapapun yang dipilihnya pasti akan diberkati. Nah, sehingga itu terjadi. Dan akibatnya apa? Ketika orang-orang banyak yang kemudian memahami bahwa ia adalah orang-orang yang terlalu berkhianat, Tuhan menghukum mereka. Nah, saudara, dari cerita ini yang mau kita renungkan adalah bahwa otoritas Tuhan dalam hidup itu bisa terjadi kepada siapapun. Dan siapapun orang yang dipilihnya itu akan selalu diberkati dalam hidup. Termasuk keajaiban-keajaiban yang akan dibuktikan Tuhan dalam hidupnya. Yang mustahil akan kita bisa lihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan. Maka ketaatan, ketertundukan, dan kesetiaan terhadap pimpinan Tuhan itu menjadi kunci di dalam kita menjalani hidup pemberian Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama belajar setia terhadap pimpinan Tuhan, setia terhadap janji Tuhan, dan setia terhadap karya pemeliharaan Tuhan, supaya kita tahu bagaimana Allah menyatakan karya dan mukjizatnya di dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita dimampukan bersama untuk menjadi umat yang baik dalam segala hal, sehingga kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Seperti pagi ini, Bapak Ibu bisa melihat itu dua gunung yang sungguhan, bukan background lagi ya. Kalau biasanya ada backgroundnya sendiri, tapi di sana ada dua gunung. Kita bisa menikmati itulah keajaiban Tuhan, itulah keindahan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.